Selamat pagi semuanya. Perkenalan kami dari kelompok 12, struktur data praktikum pertama. Nah, di sini kita bakal ngejelasin soal proyek kita, yaitu perancangan sistem antrian pasien di klinik menggunakan struktur data dinamis, pendataan melalui query, dan stack, dan map. Nah, anggotanya sendiri, ada saya sendiri, Marsala Trin Purbasiburo, dengan NIM Gen640231101, ada Praditya Putrairawan dengan NIM Gen640123107, dan ada Muhammad Fajri Ariel Hakim dengan NIM Gen641231086. Nah, pertama-tama, yang menjadi dasar kami dalam mengambil proyek ini adalah latar belakang. Kami melatar belakangnya adalah bahwa pendaftaran pasien merupakan jenis pelayanan pertama yang dialami oleh pasien. Nah, pelayanan pertama ini membuat pesan kepada pasien tentang mutu pelayanan secara umum. Tapi masalahnya adalah seringkali di proses antrian itu tidak teratur, kemudian kesulitan pencatatan riwayat medis, terus kemudian ada kurangnya simpan penyimpanan data yang aman, kemudian dilanjutkan oleh kesulitan dalam pencarian dan pengurutan data pasien. Nah, fungsi utama yang kami lakukan di proyek ini adalah satu, sistem antrian, kedua ada catatan medis, ketiga ada pelaporan dan statistik, keempat ada keamanan dan otorisasi, dan kelima adalah manajemen pasien. Setelah itu, untuk navigasi sistemnya mungkin bakal kami lebih lanjutkan di demo nantinya, karena di waktu. Setelah itu, untuk metode, kami menggunakan metode query dikarenakan struktur data ini mengikuti prinsip FIFO atau first in, first out gitu. Jadi umumnya kami menggunakan ini untuk aturan pasien nantinya yang bakal diimplementasikan menggunakan custom query pasien. Setelah itu kami menggunakan stack. Stack ini merupakan struktur data yang menggunakan prinsip LIFO, last in, first out. Nah, di penelitian ini kami menyimpan riwayat tindakan medis menggunakan last in, first out ini. Nah, yang bakal nanti diimplementasikan di custom stack di medical record. Dan kemudian kami menggunakan map di mana map ini struktur data yang mencatat jumlah kunjungan pasien per tanggal tindakan dalam meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data kunjungan pasien nantinya. Nah, di sini yang pertama kita masuk ke menu login dari sistem antrian pelayanan pasien klinik. Nah, di sini kita pertama bakal masuk sebagai admin. Yang dimana sebagai admin itu kita bakal masukkan username admin, dan kita bakal masukkan passwordnya itu admin 123. Nah, kita udah berhasil masuk ke dalam eh, menu admin. Yang menu admin adalah sebagai berikut mulai dari daftarkan pasien hingga ke ekspor data pasien ke CSV. Nah, mungkin kita mulai dari fitur pertama yaitu daftarkan pasien baru. Kita klik satu. Nah, kita bakal masuk ke daftarkan nama pasien. Nah, misalnya kita masukkan Ella, terus tanggal lahirnya kita masukkan, nomor kontaknya, dan keluhannya apa. Misalnya keluhannya flu dan batuk selama 3 hari. Nah, ini bakal masuk ke menu admin. Kita masuk ke menu dokter. Saran lagi. Oke, untuk username dokter yaitu dokter. Kemudian passwordnya doc123. Oke, kita pertama coba kita lihat status antrian itu ada apa aja. Oke, kita klik satu. Kemudian, nah di sini tuh pertama ada ada Argi, ada Ella, ada Radit dan ada Faki. Nah mungkin kita layani pasien yang sesuai dengan urutan. Kita pilih dua, kita layani pasien. Nah di sini Argi mengeluhan itu ada sakit pinggang dan kaki pincang. Mungkin kita bisa masukkan kita sebagai dokter, dokter apa? Misalnya dokter Richard D. Nah, diagnosisnya apa ini sakit pinggang dan kaki pincang? Mungkin cedera lower back dan cedera ankle kaki. Apakah apa tindakan yang perlu kita berikan? Nah, misalnya fisioterapi dan berikan computer pain. Nah, setelah kita layanin pasien Argi, kita masukkan ke, coba kita lihat lagi di status antrian. Nah, di status antrian, Argi udah nggak ada, cek untuk menu resepsionis. Kita run lagi, kita masuk sebagai resepsionis, passwordnya sebagai berikut.
Nah, sini ada menu resepsionis juga kurang lebihnya mirip seperti admin, tapi tidak semua fitur bisa digunakan dalam sebagai resepsionis gitu. Mungkin coba kita lihat dulu. Coba misal kita mau cari pasien, kita klik 7. Kita klik 7, kita masukkan nama pasien yang mencari, misalnya Fakih. Nah, sini ada Fakih, tanggal lahirnya, ada nomor kontaknya, dan kapan dia masuk ke klinik kita gitu. Nah, mungkin kita bisa ke fitur terakhir, ke kita login dulu lagi, kita login sebagai admin, sekarang lagi sebagai admin, terus admin, terus 3. Oke, nah mungkin yang terakhir kita coba ke ekspor data pasien ke CSV. Kita klik 14. Kemudian, nah, data pasien itu diekspor ke pasien. Nah, 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 pasien ekspor .csv. Nah, dia itu kemana masuknya? Nah, masuknya itu bakal ke directory file yang sama dengan file project clinic fix.cpp, yaitu ada di bagian file yang aku simpan. Nah, nanti untuk file ini tuh bakal sama dengan file yang ada di sini. Baik, sekarang kita akan ke hasil pembahasan. Untuk login sistem authentication methodnya itu, kami menggunakan untuk username dan password kami menggunakan verifikasi dengan hash comparison. Kemudian untuk security implementationnya kami menggunakan password hashing, yaitu password hashing SHA-256 atau bcrypt. Kemudian kami juga menggunakan session management system token based. Kemudian di setiap session itu juga ada expiration time, jadi nggak bisa terus-terus, nggak bisa indefinitely. Kemudian ada role based access ya seperti yang tadi di demo. Jadi untuk admin, dokter dan resepsionis itu tampilan menunya beda semua. Kemudian dia ada untuk brute force protection kami menggunakan login template meeting dengan temporary account lockout. Jadi kalau misalkan beberapa kali login gagal nanti akan ke lockout. Kemudian ada pendataan pasien baru. Ini dari sisi admin. Eh, yang pertama itu adalah queue operation. Jadi nanti pasien akan ditambahkan ke queue dengan push dengan kompleksitas O1. Kemudian ada ID generation. Jadi untuk setiap ID yang ditambahkan ada auto increment. Nanti dia bakal nambah sendiri. Kemudian untuk mendapatkan waktunya ini timestamp, kami menggunakan fungsi buat get current time. Kemudian ada file persistence, yaitu di mana data disimpan ke patients.dat dengan enkripsi. Kemudian ada melayani pasien ini dari sisi dokter. Ada queue dan DQ, patient queue pop menghapus pasien dari front dengan kompleksitas O1. Kemudian ada stack push, di mana medical record ditambahkan ke stack dengan kompleksitas O1. Ada juga history update, yaitu di mana medical history pasien diupdate dengan entry baru. Selanjutnya kita ke pencarian pasien ini untuk sisi dokter. Ada search algorithm. Search algorithm ini kami mengimplementasikan linear saudara. Implementasi linear search pada medical record stack dengan kompleksitas ON. Kemudian ada ID atau name matching. Pencarian berdasarkan patient ID atau nama dengan case insensitive compression. Kemudian ada stack traversal. Untuk stack traversal kami menggunakan iterasi melalui seluruh stack untuk menemukan magic records. Untuk data retrieval, yaitu menampilkan complete patient information untuk medical history. Error handling yaitu validasi input dan handling untuk patient not found scenarios. Jadi kalau untuk skenario jika pasiennya tidak ditemukan. Kemudian untuk memory efficiency, kami menggunakan temporary variable untuk menyimpan search results tanpa mengubah original stack. Dan ada status antrian di sisi resepsionis. Ada queue display yaitu menampilkan seluruh isi queue tanpa mengubah struktur dengan kompleksitas OM. Position tracking yaitu menghitung posisi setiap pasien dalam antrian. Wait time calculation, estimasi waktu tunggu berdasarkan average service time, real time update, auto refresh setiap beberapa detik untuk data terkini. Queue statistics yaitu menampilkan total patients, estimated wait time, dan queue status. Jadi total pasien, perkiraan tangguh waktu, dan status queue-nya ditampilkan. Baik. Kemudian ke kesimpulannya. Penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen antrian klinik berbasis terminal yang efisien. Sistem yang dikembangkan berhasil mendemonstrasikan aplikasi praktis dari empat struktur data, yaitu queue, stack, map, dan enkripsi. Melalui penggunaan queue untuk antrian pasien, stack untuk riwayat medis, kemudian map untuk statistik, tidak. Sistem ini memberikan solusi yang efisien untuk operasi klinik skala kecil hingga menengah.
Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih.